Syekh ini menceritakan, saya satu waktu pernah ke Mesir, itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid, lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud nangis-nangis. Luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar membuat orang yang dengar pun mau menangis. Merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata Syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih. Dia bilang, demi Allah Syekh, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jenih atau ponnya Mesir. Kata Syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang, iya, lanjutkan, nangis sama Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi. Sholat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu, ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya, jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang 1 jenih pun. Ini 14.500 jenih, banyak sekali. Syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu, saya istirahat 1 jam, menjelang azan subuh dia bilang, ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliyah, sholat sunnatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil, dia bilang, Syekh tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek, baru istirahat 1 jam, 2 jam malam. Biarlah imam. Dia bilang, tak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata Syekh, baiklah. Dia bilang, saya baca surah-surah pendek. Rupanya, mikrofon masjid karena keluar di luar, ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid. Dan dia suka ikuti ceramahnya Syekh ini di YouTube. Dia bilang, turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid. Karena dia kenal suaranya orang ini gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang, saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang, Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube dan saya dengar suara tadi. Saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata Syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya harus alokasikan 14.500 jenih. Kata Syekhnya, saya nangis, dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa Anda nangis? Syekh bilang, saya nggak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di soft, mana orang yang tadi malam sholat tahajud tuh? Ada di ujung. Dipanggil sama Syekh, Fulan kesini, datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa? Dia bilang, Syekh, saya punya masalah, istri saya dioperasi, harus bayar 14.500 jenih hari ini, kalau tidak nggak operasi. Kata Syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran, kenapa kalian berdua menangis? Kata Syekhnya, biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya, sudah 1 minggu. Saya mau 1 orang saya kasih, selesaikan masalah dia. Dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya silahkan, 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat gara-gara saya bantu kamu. Kata Syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang yang punya uang ini yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil menangis mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu.